Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, menetapi, menjalani kewajiban untuk nambah ilmu, senantiasa mencari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai nanti ke liang kubur. Malam ini kita angkat beliau yang mungkin teman-teman pernah mendengar kemasyhuran, kebesaran nama beliau, yaitu Kiai Soleh Darat. Nama lengkap beliau Muhammad Soleh bin Umar. Ayah beliau, Kiai Umar ini dulunya adalah pejuang melawan Belanda. Orang kepercayaan dari Pangeran Diponegoro dari daerah Jawa bagian utara. Ada 3 serangkai yang jadi kepercayaan Pangeran Diponegoro. Yang pertama Kiai Umar ini, yang merupakan ayahanda dari Kiai Soleh Darat, kemudian Kiai Sadak, dan yang ketiga Kiai Murtado. Kiai Murtado ini nanti jadi mertuanya Kiai Soleh Darat. Dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat karena beliau beraktivitas tinggal di daerah darat. Daerah darat ini daerah Semarang di bagian dekat pantai yang paling awal. Nalom paling awal, yang itu kan tentang nasihat Syekh Athaillah untuk kita jangan mengandalkan amal. Syarahnya Yai Soleh, ketahuilah wahai salik, bahwasanya wajib bagi orang mukmin yang shadiq untuk berpegang teguh kepada Allah semata. Yakni jangan sekali-sekali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusul atau sampai kepada Allah. Hal itu benar-benar tidak bisa. Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bal'am bin Ba'urah dan Qorun? Yang keduanya adalah ahli ibadah. Qorun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menjadi ajalnya, saat menghadapi ajalnya, keduanya mati dalam keadaan kafir. Jadi ini penjelasan terhadap Al-Hikam. Yang pertama tentang jangan mengandalkan amal. Jadi ya kita harus mengejar ilmu, mencari ilmu, ya kita harus beramal soleh, tapi ilmu dan amal ini tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan gantungan. Dalam hidup, satu-satunya tempat kita bersandar harus Allah.
ilmu bisa menipu, amal bisa tidak diterima. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal, hati-hati, keduanya tidak mutlak bisa menyelamatkan kita dan membuat kita wusul pada Allah. Di situ dijelaskan oleh Yai Soleh, apa kamu ndak ngerti? Misalnya ceritanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini pendeta zaman Fir'aun. Jadi Bal'am ini agamawan pendukung status quo-nya Fir'aun. Qarun, kalau Qarun kita ngerti bagaimana beliau konglomerat yang kalau katanya Kiai Soleh awalnya ulama, tapi gara-gara hartanya baik Bal'am maupun Qarun nanti akhirnya mati kafir. Bal'am karena ilmunya, Qarun karena hartanya, dua-duanya malah celaka. Jadi iya, kita harus bekerja, beramal, kita harus mencari ilmu, tapi ilmu dan amal jangan dijadikan sandaran. Akhirnya baik iman maupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah karunia dan keadilan dari Allah semata. Sama sekali bukan karena ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi, kalau ada orang kok rajin sekali cari ilmu, rajin sekali ngaji, ini adalah anugerah dari Allah dan tanda bahwa insya Allah besok dia selamat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kesadarannya bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Karena hidayah yang dibukakan oleh Allah padanya sehingga dia mau untuk menempuh jalan ilmu. Jadi justru kalau ada orang taat, ada orang istiqomah, ada orang rajin ibadah, itu adalah anugerah dari Allah yang menjadi tanda bahwa orang ini nanti akan selamat dan dicintai oleh Allah. Kalau orang bersandar pada amalnya, bersandar pada ilmunya, menunjukkan orang ini merasa bahwa ilmu dan amal itu hasil karyanya sendiri. Sehingga terus dia bergantung pada itu. Kalau orang sadar bahwa ilmu dan amal itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, hidayah yang diberikan dari Allah pada kita, orang ini tidak akan bersandar pada amal dan ilmunya, tapi langsung sandarannya pada Allah. Jadi rahasianya di situ. Orang yang bersandar pada amal dan ilmu menunjukkan orang yang belum sadar, orang yang masih merasa hebat, merasa dia mampu. Oke, jadi jangan mengandalkan amalmu. Terus, nah selanjutnya bagaimana? Apa kalau gitu nggak usah beramal saja lah Pak, nggak usah berusaha saja lah Pak, pokoknya kita hidupnya dipasrahkan pada Allah saja 100%. Tidak begitu juga. Nanti ada di kaidah selanjutnya dari Al-Hikam ada syarah dari Kiai Soleh begini. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu, termasuk syahwat nafsu yang samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab, adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena engkau tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu.
engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, sekaligus bekerja memenuhi nafkah keluarga. Berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis. Usaha yo harus tetap berusaha, bekerja yo harus tetap bekerja, karena disitulah makom kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi yang dosen ya jadilah dosen, yang dagang, daganglah yang serius, yang bertani, bertanilah yang serius, yang pegawai, bekerjalah yang serius penuh amanah. Itulah makom kita. Jangan beralasan mencari ridho Allah, menempuh jalan suluk, terus tanggung jawab berusaha, tanggung jawab kasab ini kita tinggalkan. Katanya Yai Soleh, justru itu bujuk rayunya iblis di situ. Membuat kita menjauh dari tanggung jawab kita untuk berusaha, padahal makom kita masih di situ. Berarti apa? Orang semacam ini, orang yang tidak menerima dengan ketentuannya Allah atas dirinya. Justru dengan menjalankan ketetapan Allah sesuai makom kita, disitulah nanti ridhonya Allah akan datang. Ya sholat, ya ibadah, ya mendekat ke Allah, tapi tetap memenuhi nafkah keluarga, tetap berusaha, tetap bekerja. Itulah fitrah hidup di dunia ini. Wong kita ini ya Abdullah, ya Khalifatullah. Tugas kita memang menjadi hambanya Allah, tapi sekaligus kita bertanggung jawab mengelola alam semesta. Meskipun seperti tadi yang di atas, jangan mengandalkan amal, mengandalkan kerja, mengandalkan ilmu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Cari ilmu sedalam-dalamnya, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah. Bekerja seserius mungkin, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah sambil tetap dekat, mendekat kepada Allah. Oke, terus jadi dasarnya itu tadi dari Al-Hikam. Kita lanjutkan, kita cari mutiara-mutiara sedikit-sedikit dari syarah Al-Hikam. Jalan seorang sufi menurut Kiai Soleh, kalau dalam syarah Al-Hikam ada dua. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Jadi teman-teman yang sudah nawa itu ingin tirakatan, ingin lebih dekat kepada Allah, katanya Kiai Soleh, tempuhlah dua jalan. Yang pertama riyadhah, yang kedua warok. Riyadhah ada 4 sarannya Kiai Soleh. Yang pertama, tahan melek. Tahan melek itu tahan menyedikitkan tidur. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar. Yang ketiga, menyedikitkan bicara. Yang keempat, menyedikitkan campur dengan orang lain. Jadi riyadhah yang kita lakukan menurut Kiai Soleh bisa didukung oleh 4 kebiasaan ini. Sedikit tidur sehingga lebih banyak waktu terjaga. Ya tentunya waktu kita tidak tidur kita gunakan untuk zikir, munajat, dekat dengan Allah. Anugerah dari Allah kalau kita kuat tidur sedikit. Banyak orang sekarang yang susah tidur ya. Anggap saja itu anugerah dari Allah untuk memperbanyak zikir, munajat, wirid, mendekat pada Allah.
Karena di antara jalan riyadhah ini, kalau terlalu banyak tidur, ya porsi untuk asyik berdua dengan Allah jadinya juga berkurang. Karena waktu kita kan sudah terpotong banyak untuk makan, untuk bekerja, untuk macam-macam. Kalau tidurnya juga terlalu banyak, ya waktunya terpotong banyak. Yang kedua, menyedikitkan makan, tahan lapar, banyak puasa. Banyak puasa punya manfaat, daya tahan spiritual kita kuat. Karena puasa itu melatih menahan diri. Orang yang gemar puasa itu biasanya mudah menahan nafsunya. Dan ini memudahkan jalan dalam riyadhah. Ditahan melek, tahan lapar. Yang ketiga, tidak banyak ngomong, mengurangi pembicaraan. Kalau hari ini mungkin ditambah mengurangi ngobrol lewat WA, lewat Facebook, lewat medsos. Jadi menghindari yang tidak penting, yang tidak perlu. Semakin banyak ngomong, semakin banyak salah. Terlalu banyak posting, pada saatnya ada 1-2 yang keliru. Kadang-kadang kan kita saking semangatin nulis WA-an, Facebook-an, posting, kadang-kadang ada yang typo, kadang-kadang ada yang salah ruang, kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak. Tahan bisu, menghindari pembicaraan yang tidak penting. Yang keempat, tahan berpisah dengan manusia. Maksudnya memperbanyak kebersamaan dengan Allah. Dalam rangka menyegarkan jiwa, dalam rangka mengheningkan batin. Karena kalau terus-terusan kita terjun ke tengah keramaian, itu biasanya susah untuk menemukan keheningan. Cari waktu untuk kita berdua dengan Allah saja. Mungkin lewat ibadah, mungkin lewat doa, mungkin lewat munajat, mungkin lewat zikir, lewat tafakur, monggo. Dan tidak harus malam hari. Setiap orang silahkan mengambil strategi sendiri-sendiri. Gimana caranya untuk lebih banyak kholwat tapi bersama Allah. Jalan pertama itu riyadhah. Yang kedua adalah jalan warok. Riyadhah itu unsur aktifnya, kalau warok ini unsur pasifnya. Unsur pasifnya apa warok itu? Kalau menurut Kiai Soleh ada 4. Ini sama dengan pandangannya Imam Ghazali. Jadi warok itu ada warok udul atau warok adil, ada warok solihin, ada warok muttaqin, ada warok siddiqin. Warok adil itu orang yang menjaga kesucian dirinya dari melakukan yang diharamkan oleh syariat. Ini warok adil. Jadi adil. Kalau memang haram, kita menjaga diri tidak nabrak itu. Ini minimal. Jadi orang yang warok adil saja tidak bisa, ya masih harus berusaha belajar lagi untuk menjalankan syariat. Karena ini batas minimalnya itu adil. Yang haram jangan ditabrak. Nah, ada level 2. Level 2 ini warok solihin. Orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini tidak cuma menjaga diri dari yang haram, tapi yang menjurus ke arah haram juga tidak. Ini namanya orang-orang soleh. Saya tidak mau ke sana. Kalau saya ke sana itu biasanya terus ngomong orang lain, menghibah, memfitnah. Mending saya tidak usah ke sana deh. Ini orang-orang solihin. Segala yang menjurus ke arah haram dia tinggalkan. Ada lagi warok muttaqin.
Warok muttaqin ini orang yang menghindari sesuatu, meninggalkan sesuatu. Sebenarnya sih masih syubhat, apa halal apa haram ya tidak tahu, tapi khawatir saja kalau memang itu nanti haram. Jadi ini namanya warok muttaqin. Bagi orang biasa ini sebenarnya masih mubah saja, boleh saja, wong ya tidak jelas haram apa halal apa makruh. Nah, kalau bahasa agama namanya syubhat. Orang muttaqin ini bahkan yang syubhat sekalipun dia tinggalkan. Karena khawatir nanti Allah tidak suka. Karena khawatir kalau nanti ternyata memang haram. Nah, ini orang-orang muttaqin. Mirip dengan yang sholihin tadi. Nah, ada juga warok siddiqin. Warok siddiqin ini, kalau tadi kan yang muttaqin yang syubhat. Kalau ini sebenarnya halal. Tapi sedikit-sedikit ada potensi jangan-jangan tercampur yang haram. Maka dia tinggalkan. Di situ ada contoh, misalnya minum air yang disedekahkan orang yang tempat kerjanya penuh kecurangan. Misalnya orang yang kerjanya di tempat yang banyak korupsinya. Kok yontilalah dia pas kita haus ngasih kita air. Ini kalau orang siddiqin, hati-hati. Janganlah nanti jangan-jangan tergelincir pada kecampur dengan yang haram. Misalnya pejabat atau pegawai dapat mobil dinas. Ini diberi mobil kan kepentingannya untuk kepentingan dinas. Nah, kalau orang-orang siddiqin ini, yang warok siddiqin ini, mending sudahlah mobilnya ditaruh kantor saja. Ya dipakai kalau waktu kerja di kantor, pasti kepentingan kantor. Kalau di rumah khawatir kecampur dengan kepentingan-kepentingan rumah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz kan banyak cerita-cerita seperti ini. Lagi kerja di kantor, pakai lampu kantor, tiba-tiba istrinya datang, lampunya dimatiin. Karena khawatir wong ini lampu dibayar oleh pajaknya negara untuk kepentingan negara. Kalau istri saya datang pasti kepentingan keluarga, kepentingan pribadi. Maka lampunya dimatikan. Nah, ini jenis orang-orang siddiqin. Menjaga diri. Nah, saya tidak tahu teman-teman ada di level kewaroan yang mana. Ya paling tidak yang paling bawah, yang adil itu harus kita jalankan. Jangan sampai nabrak yang haram. Syukur bisa naik sholihin, bisa naik muttaqin, bisa naik siddiqin. Ini dimensi pasifnya. Yang aktif tadi ya lakukan riadoh-riadoh, latihan-latihan. 2 jalan sufi. Nah, tambahkan dalam jalan sufi kita aspek ikhlas. Kalau ini di hampir semua sufi jadi keyword, jadi kunci. Ikhlas kalau menurut Kiai Soleh ada 3 jenisnya. Yang pertama ikhlasnya abidin, yang kedua ikhlasnya muhibbin, yang ketiga ikhlasnya arifin. Oke, saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman mungkin yang mendengarkan yang masih muda-muda ini merasa wacana-wacana seperti ini, ikhlas, warok, kemudian riyadhah, itu mungkin merasa ini kok rasanya masih jauh Pak dari hidup saya. Rasa semacam ini sebenarnya juga sejenis godaan, sejenis was-was, seolah-olah kita yang masih muda ini masih belum saatnya. Tapi kalau tidak kita mulai sekarang, di belakang nanti ya perjuangannya lebih berat. Kalau pakai bahasanya para sufi, ini namanya wilayah yang hakiki. Jadi kenyataan hidup kita yang hakiki. Hidup yang sejati itu di sini. Kalau dalam bahasa Islam kan
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada saatnya pasti kita nanti kembali ke Allah. Pada saatnya jatah umur kita akan habis. Dan yang akan berguna yang hakiki-hakiki ini. Insya Allah seumuran teman-teman tidak terlalu mudah untuk memulai. Ya dimulai dari sekarang, nanti akan semakin baik ke belakang. Coba teman-teman dibaca para sufi besar, dibaca kisah-kisah para ulama, termasuk Kiai Soleh Darat ini, coba dicek. Kiai Soleh ini pada usia seperti teman-teman sekarang, mungkin yang muda-muda, yang para mahasiswa sekitar 20 ke atas, itu Kiai Soleh sudah bisa apa, sudah mampu apa, sudah khatam kitab apa, sudah menjalani riyadhah apa. Dari situ nanti bisa kita bandingkan dengan hidup kita sekarang. Kita sudah sampai mana. Yo insya Allah tidak sehebat Kiai Soleh, makanya ndak apa-apa dimulai sekarang, jangan nunggu nanti. Sengaja saya angkat tema-tema yang agak timur, agak tasawuf belakangan ini, karena saya melihat situasi hari ini di luar serba banyak panasnya hawanya, baik hawa lahir maupun hawa batin kita. Mungkin sudah saatnya, mungkin Allah juga mengingatkan kita, saatnya untuk kembali ke dalam diri, saatnya untuk ilaihi roji'un. Bahkan Allah memberi isyarat yang sangat dahsyat dengan virus corona ini yang membuat kita mau tidak mau melakukan uzlah di rumah kita masing-masing. Ini bagi saya isyarat yang luar biasa dari Allah. Ayo segera membereskan diri kita. Jangan-jangan memang ini akhir zaman yang sebentar lagi sudah berakhir, maka ayo bareng-bareng dibereskan diri kita. Termasuk ini tadi, belajar pikiran-pikiran Kiai Soleh, cara untuk membereskan jiwa, membereskan batin lewat jalur tasawuf. Ikhlas yang pertama adalah ikhlasnya abidin. Orang ikhlas level abidin adalah orang yang beramal soleh, beramal baik, menjaga agar tidak riak, tidak ujub, tidak ingin pamer, tidak ingin sombong, pokoknya beramal untuk Allah dengan mengharap semoga mendapatkan pahala, mendapat surganya, semoga dijauhkan dari neraka. Ini level ikhlasnya orang-orang abidin. Naik satu level ikhlasnya orang-orang muhibbin. Kalau orang muhibbin ini sudah tidak berpikir lagi pahala surga atau siksa neraka. Muhibbin ini orang-orang yang sudah jatuh cinta sama Allah. Beramal hanya untuk tujuan memuliakan Allah saja. Orang yang jatuh cinta kalau beramal biasanya amalnya tanpa pamrih, hanya untuk yang dia cintai saja. Kalau kita beribadah pada Allah karena kita cinta pada Allah, tidak menunggu pahala, tidak sekedar berlindung dari siksa, kita sudah ikhlas di level 2, level muhibbin. Ada ikhlas di level paling tinggi. Kalau ikhlas di level paling tinggi ini, ikhlasnya orang-orang arifin. Di level paling tinggi ini, orang yang punya kesadaran bahkan aku bisa beramal baik ini bukan karena jasaku. Semuanya yang menggerakkan, yang membuka hati, yang memungkinkan aku beramal baik hanya Allah saja. Aku tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kehendak. Semua yang ngatur semua ini adalah Allah saja. Jadi ikhlasnya orang arifin. Kalau yang muhibbin tadi,
masih ada rasa aku mempersembahkan semuanya untuk Allah. Ini kan masih ada akunya yang berusaha. Tapi level arifin, bahkan yang aku lakukan ini hakikatnya pemberian Allah juga. Jadi aku tidak punya jasa sama sekali apapun. Nah, ini level orang arifin. Punya kesadaran bahwa yang membuat aku bergerak dan membuat aku diam itu ya Allah. Tidak sekedar mempersembahkan perbuatan untuk Allah, seperti di orang-orang muhibbin, atau mengharapkan pahala dan menjauh dari neraka, seperti di orang-orang abidin. Maka orang-orang arifin ini di antara cirinya selalu bersyukur. Alhamdulillah Allah menakdirku jadi orang yang taat, jadi orang yang patuh, jadi orang yang mau beramal soleh. Karena ada orang lain yang digaris untuk melakukan yang sebaliknya. Nah, itu cirinya orang arifin. Jadi, ikhlas ternyata ada 3. Maka teman-teman tidak usah khawatir, Pak, kok saya masih incerannya surga ya, Pak? Masih tidak ingin masuk neraka ya, Pak? Tidak apa-apa, itu pun sudah ikhlas. Meskipun ikhlas level abidin. Kalau di bawah ini, kalau di luar abidin apa Pak? Ya tadi, kalau di luar abidin, di bawah abidin berarti beramal hanya untuk pamer, beramal hanya untuk ujub, disombongkan, atau beramal karena duniawi, tidak karena Allah. Demi kemasyhuran, demi kekayaan, demi dipuji orang, itu berarti bawahnya abidin. Kalau abidin ya karena Allah, lillahi ta'ala. Cuma sambil mengharapkan pahala dan ingin dilindungi dari siksa. Kalau muhibbin, tidak ada pamrih apa-apa, hanya untuk Allah saja amalnya. Kalau arifin, bahkan amal yang aku lakukan bukan dari aku, semuanya anugerah dari Allah. Ini namanya ikhlas. Jadi menempuh jalan sufi lewat riyadhah, kemudian menjaga diri lewat warok, dan semua itu dihiasi dengan ikhlas. Terus, selain ikhlas, nanti dalam syarahnya Hikam ada juga pandangan tentang kita harus selalu husnudzon pada Allah. Biasanya kebutuhan husnudzon ini dirasakan saat kita dapat musibah, dapat bencana, dapat kesulitan. Banyak orang yang bertanya-tanya, apa salahku, apa dosaku, kok Allah tega memberikan cobaan ujian seberat ini. Nah, itu yang kurang apa? Kalau ada pandangan semacam ini berarti dia tidak husnudzon kepada Allah. Dianggapnya Allah punya motif buruk, punya niat buruk. Padahal Allah itu Rahman Rahim. Allah itu tidak cuma sayang pada kita, tapi maha sayang. Berarti pasti Allah tidak menginginkan yang jelek, yang sengsara, yang menyusahkan untuk kita. Hanya kita saja mungkin yang salah paham, atau kita sendiri yang milih susah, milih sengsara. Nah, husnudzon kepada Allah menurut Kiai Soleh ada 2 level. Ada level awam, ada level khawas. Kalau orang awam, itu husnudzonnya adalah kalau dia dapat kenikmatan, kemudian dia merasa bahwa nikmat ini asalnya dari Allah semata. Nah, ini husnudzon level orang awam. Allah lah yang mewujudkan, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan ini. Makanya cirinya, buahnya husnudzon di level awam itu syukur dan mengharap rahmatnya Allah. Jadi orang awam berhusnudzon pada nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, ada yang lebih tinggi, yaitu husnudzonnya orang khawas, orang-orang khos.
yaitu yang melihat pokoknya Allah ini maha sayang, maha cinta kepada hambanya. Meskipun yang kita rasakan ini sengsara, yang kita rasakan ini kesulitan hidup, yang kita rasakan ini ketidaknyamanan hidup, orang yang husnudzon di level khos ini menganggap bahwa semuanya merupakan kebaikan Allah kepada kita. Allah sebenarnya menginginkan yang baik dan yang terbaik untuk kita, hanya saja kita tidak paham. Hanya saja kita mungkin belum bisa membaca. Ada corona, ada macam-macam bencana, ada pertikaian, perselisihan di banyak tempat. Tapi orang-orang yang husnudzon pada Allah, ini pasti skenario-nya Allah untuk tujuan yang baik. Untuk hasil yang baik. Hanya saja kita manusianya belum paham. Insya Allah nanti buahnya baik. Nah, kalau yang level 2 ini orang khos. Kalau orang awam biasanya lebih mudah husnudzon pada yang wujudnya nikmat-nikmat. Tapi kalau orang khos, apapun wujudnya, apakah itu nikmat, apakah itu dirasakan menyusahkan, semuanya dianggap buahnya kasih sayang Allah yang pasti hasilnya nanti kebaikan. Kalau tadi yang orang awam melahirkan syukur nikmat, kalau yang husnudzonnya orang khos melahirkan rasa cinta, rasa percaya, rasa tawakal kepada Allah. Orang yang husnudzon itu enak, tidak mudah mengeluh, tidak mudah susah. Ada orang maki-maki dia, kalau dibaca husnudzon, itu orang ini ternyata perhatian padaku, ternyata dia juga sayang padaku, makanya dia sebut kesalahan-kesalahanku sehingga semoga besok aku bisa memperbaiki. Ini perspektif husnudzon. Kalau orang perspektifnya suudzon, bahkan orang ngomong baik sekalipun dicurigai. Wah, jangan-jangan orang ini muji-muji aku, tapi nanti di belakangku menjelek-jelekan aku, atau membuat aku terlena sehingga nanti dia bisa ngalahkan aku. Atau sebenarnya dia iri sebenarnya. Cuma itu basa-basi saja. Ini orang yang perspektif suudzon. Biasanya lebih tidak tenang, lebih stres. Apalagi kalau suudzon pada Allah, suudzon pada manusia aja membuat kita galau luar biasa. Kalau kita suudzon pada Allah, lebih galau lagi, karena tidak mungkin kita bisa mengalahkan Allah. Maka Kiai Soleh memberi saran, jalan sufi kita dihiasi dengan keikhlasan, dihiasi dengan husnudzon kepada Allah, sambil tetap menjalankan riyadhah dan warok.